Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada pagi hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga. Engkau Bapa yang ajaib dan kudus. Engkau Bapa yang mulia. Bapa yang kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami hingga pada hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Roma pasal 5 ayat 8 yang berkata demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketika kita merenungkan kasih Tuhan, kita dihadapkan pada keajaiban kasih yang tidak terbatas. Kasih-Nya begitu mendalam, sehingga kita mungkin tidak pernah benar-benar memahami sepenuhnya. Namun kita dapat memahami beberapa aspek penting dari kasih Tuhan yang begitu besar. Pertama, kasih Tuhan adalah kasih tanpa syarat. Ini berarti bahwa Dia mencintai kita bukan karena kita sempurna, tetapi karena Dia adalah Allah yang penuh kasih. Dia mencintai kita dalam keadaan baik dan buruk, dalam dosa dan kesalahan kita. Kasih-Nya tidak tergantung pada prestasi kita, melainkan pada karakter-Nya yang penuh kasih. Kedua, kasih Tuhan adalah kasih yang memberikan. Allah memberikan kita anugerah yang tak terhingga, termasuk kasih karunia dan belas kasihan. Dia memberikan kita kehidupan, keselamatan, dan janji-janjinya yang tak tergoyahkan. Kasih ini mendorong kita untuk berbagi dan memberikan kasih kepada sesama. Ketiga, kasih Tuhan adalah kasih yang mengampuni. Meskipun kita seringkali berdosa dan jauh dari Tuhan, Allah senantiasa siap mengampuni kita jika kita bertobat dan mengakui dosa-dosa kita. Kasih pengampunan-Nya memungkinkan kita untuk memiliki hubungan yang mendalam dengan Tuhan tanpa rasa bersalah. Keempat, kasih Tuhan adalah kasih yang memimpin. Allah adalah pemandu yang setia dalam hidup kita. Ia memberikan arahan, hikmat, dan rencana yang sempurna untuk kita. Kasih-Nya memimpin kita pada jalan yang benar dan membantu kita mengatasi berbagai tantangan dalam kehidupan. Kelima, kasih Tuhan adalah kasih yang abadi. Kasih-Nya tidak pernah berakhir. Ia setia sepanjang masa. Kasih-Nya adalah sumber penghiburan dan pengharapan yang tak terbatas dalam hidup kita. Dalam Alkitab, kita menemukan banyak ayat yang mencerminkan kasih yang tak terbatas ini. Salah satunya dalam kitab 1 Yohanes pasal 4, ayat 16, yang mengatakan, "Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia."
Ini adalah janji yang indah ketika kita hidup dalam kasih, kita hidup dalam Allah, dan Allah ada dalam kita. Ini adalah hubungan yang dalam dan erat yang memancarkan kasih-Nya. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35 mengatakan, "Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima." Ini adalah panggilan untuk menggambarkan kasih Tuhan dalam tindakan kita. Ketika kita memberi, kita mencerminkan kasih Tuhan. Kasih Tuhan juga tercermin dalam kasih-Nya kepada kita sebagai Bapa Surgawi. Sebagaimana tertulis dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 yang mengatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Kasih ini adalah kasih yang tiada tara, kasih yang memberikan kita keselamatan yang kekal. Namun kita juga harus ingat bahwa kasih Tuhan bukan hanya konsep teoritis, melainkan panggilan untuk tindakan konkret. Dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 15 dan 16 mengatakan, "Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, 'Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang,' tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu?" Ini adalah pengingat bahwa kita harus menggambarkan kasih Tuhan dalam perbuatan kita, bukan hanya kata-kata kita. Kita juga harus menjadi inspirasi dalam kasih yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam Injil Yohanes pasal 13, ayat 34 dan 35, Yesus berkata, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Ini adalah panggilan untuk menjadi saksi kasih Kristus dalam hidup kita. Kasih yang tak terbatas ini memang menakjubkan, tetapi kita juga harus mengingat bahwa kita adalah manusia berdosa yang seringkali gagal dalam mencerminkan kasih Tuhan dengan benar. Itu sebabnya kita selalu memerlukan pengampunan dan pemulihan. Dalam kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 mengatakan, "Jika kita mengaku dosa-dosa kita, maka Allah yang setia dan adil akan mengampuni kita dari dosa kita dan mentahirkan kita dari segala kejahatan." Kasih-Nya juga tercermin dalam pengampunannya. Kita dapat datang kepadanya dengan tulus dan menerima pengampunannya. Dalam hidup sehari-hari kita mungkin dihadapkan pada cobaan, kesulitan dan pergumulan hidup. Namun dalam Alkitab, dalam kitab Roma pasal 8, ayat 38 dan 39, kita diingatkan bahwa sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Kasih Tuhan adalah jaminan bahwa kita tidak akan pernah berada sendirian dalam segala situasi. Ia selalu bersama kita. Renungan firman Tuhan ini mengajak kita untuk merenungkan kasih yang tak terbatas dari Allah. Ini adalah kasih yang tanpa syarat, kasih yang memberikan, kasih yang mengampuni, kasih yang memimpin, dan kasih yang abadi. Kita diberkati dengan kasih-Nya, dan kita dipanggil untuk mencerminkan kasih ini
dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketika kita merenungkan begitu banyak dimensi kasih Tuhan yang telah diuraikan dalam firman dan pengalaman hidup, kita tidak bisa tidak terharu dan kagum oleh betapa dalam dan luasnya kasih Tuhan itu. Kasih Tuhan bukan hanya sebuah gagasan rohani yang indah, tetapi realitas yang hidup dan bekerja dalam setiap aspek kehidupan kita. Kasih-Nya bukan hanya terlihat di kayu salib, tetapi juga terasa dalam setiap helaan nafas yang kita hirup, dalam setiap detak jantung yang berdetak karena anugerah-Nya. Kasih Tuhan tidak seperti kasih manusia yang bisa berubah-ubah. Kasih Tuhan konsisten, tetap dan abadi. Saat kita merasa ditolak oleh dunia, kasih Tuhan menyambut kita. Ketika kita jatuh dalam dosa, kasih Tuhan tidak menjauh, tetapi justru mendekat untuk memulihkan. Saat kita merasa lemah dan tak sanggup, kasih-Nya yang mengangkat dan menguatkan. Kasih-Nya menuntun, memelihara, dan membentuk kita dari hari demi hari, supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan tidak mencintai kita karena kita layak, tetapi karena kasih itu adalah naturnya. Ketika kita memahami hal ini, hati kita akan terdorong untuk merespon kasih itu dengan hidup yang penuh kasih kepada sesama. Kita dipanggil bukan hanya untuk menerima kasih itu, tetapi juga untuk menjadi saluran kasih yang mengalir ke dalam dunia yang terluka, kesepian, dan penuh kebencian ini. Kita diminta untuk menjadi terang dan garam, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kasih Tuhan yang bekerja dalam dan melalui kita. Hidup dalam kasih Tuhan berarti hidup dalam pengampunan, pengharapan dan tujuan. Kita tidak lagi menjadi budak ketakutan atau kegagalan, sebab kasih-Nya memampukan kita untuk bangkit dan melangkah maju. Kita tidak lagi perlu membuktikan diri di hadapan dunia, sebab kita telah diterima sepenuhnya oleh Tuhan yang menciptakan kita. Dan yang paling menakjubkan adalah kasih itu tidak akan pernah berakhir, tidak akan pernah surut, dan tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Mari kita tetap tinggal di dalam kasih itu, dan biarlah kasih Tuhan menjadi pondasi iman kita, kekuatan dalam pelayanan kita, dan nyanyian sukacita di sepanjang perjalanan hidup kita. Dalam kasih yang tak terbatas inilah kita menemukan hidup yang sejati, damai yang kekal, dan sukacita yang tak tergoyahkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau Allah yang mulia dan ajaib. Kami bersyukur Tuhan, atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tidak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan, dan tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang begitu indah. Kami bersyukur dan memuji Engkau atas kasih-Mu yang tak terbatas, kasih yang tak pernah habis dan selalu baru setiap hari. Engkau mencintai kami bukan karena kami layak, tetapi karena Engkau adalah kasih itu sendiri. Terima kasih Tuhan atas kasih yang menerima kami dalam segala kelemahan, mengampuni dosa-dosa kami, dan menuntun kami kembali ke jalan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Tanamkan dalam hati kami masing-masing, dan mampukan kami Tuhan untuk dapat melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah perkataan firman-Mu ini terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih.
Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan, sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan, dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan menjamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang terus berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.